Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Beliau bertanya, kalau pada hari Jumat ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, khatib sedang khutbah di mimbar, lalu jamaah datang, apakah langsung duduk mendengarkan khutbah atau tetap melaksanakan sholat sunnah? Jawabannya, sholat sunnah dulu. Nabi pernah ketika di mimbar khutbah, ada sahabat masuk langsung duduk. Kata Nabi, apakah tadi sudah sholat? Belum, kata sahabat. Qum, berdirilah, sholli rakaatain, sholatlah 2 rakaat. Artinya, walaupun orang itu sudah duduk, maka duduk bukan pembatal dari sholat. Artinya gini, aku kadung duduk berarti nggak boleh dong sholat sunat. Tidak, jadi masuk sholat 2 rakaat. Mungkin orangnya lali, keburu duduk, aku belum sholat, berdiri dia sholat, boleh. Karena Nabi sudah menegur sahabat ketika Nabi sedang berkhutbah, sahabat itu langsung duduk, Nabi menegur, apakah sudah sholat sunnah? Belum. Kum, berdirilah, sholli rakaatain, sholatlah 2 rakaat. Yang jadi pertanyaan adalah, sholat apa yang dikerjakan sahabat itu? Para ulama berbeda pendapat. Secara umum, idza dakhala ahadakumul masjida falam yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila engkau memasuki masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga engkau mengerjakan sholat 2 rakaat. Ketika masuk masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga sholat 2 rakaat. Pertanyaan, sholat apa itu? Jawabannya, sholat mutlak. Cuma sholat mutlak yang berkaitan dengan sebab. Sebab masuk masjid, sholat. Ulama memberi nama sholat tahiyatul masjid. Ini yang umum, pendapat yang umum. Katakanlah kalau orang-orang dari Muhammadiyah berpendapat sholat yang dimaksud adalah sholat tahiyatul masjid. Dari kalangan NU Nahdliyin sebagian mengatakan itu sholat tahiyatul masjid. Sebagian yang lain bukan tahiyatul masjid, tapi qobliyah Jumat. Pertanyaan, apakah ada sholat qobliyah Jumat? Dalil-dalil khusus tentang qobliyah Jumat belum ditemukan. Tapi ada dalil umum. Apa dalil umumnya? Ma min sholatin mafrudatin illa baina yadaiha rakaatan. Tidaklah sholat fardu dikerjakan kecuali sebelumnya ada qobliyah 2 rakaat. Hadisnya soalnya. Yang kedua, ma baina kulli adzanaini sholatun. Ma baina kulli adzanaini sholatun. Riwayat Bukhari Muslim. Di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Nabi mengulang 2 kali. Jangan-jangan ini wajib. Tapi Nabi mengatakan yang ketiga kalinya, liman sya'a, tidak wajib, sunnah saja hukumnya. Nah, persoalan kalau Jumat itu, kalau adzannya 2 kali, ini sangat memungkinkan. Adzan awal masuk waktu zuhur itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan, salat. Itu memungkinkan qobliyah Jumat. Tapi kalau khatibnya sedang di mimbar, sedang khutbah, boleh juga kata Nabi tadi salat 2 rakaat. Yang dipilih salat qobliyah Jumat, boleh juga. Tapi artinya begini, sholat apapun yang dikerjakan ketika Nabi memerintahkan berdirilah sholat 2 rakaat, sholat sunnah apapun boleh-boleh saja. Mau tahiyatul masjid, oke. Mau qobliyah Jumat silahkan. Mau syukrul wudu juga boleh. Kan orang masuk masjid itu kan ada banyak kriteria. Dia tadi habis wudu toh, masuk ke masjid. Kata Nabi, siapa yang usai berwudu kemudian sholat 2 rakaat usai wudu, disebut sholat syukrul wudu. Pengumuman, Nabi tidak menjelaskan
Apakah Rasulullah mengamalkan sholat syukrul wudu? Tidak dijelaskan. Karena yang mengerjakan sholat syukrul wudu itu bukan Rasulullah, tapi sahabat Bilal bin Abi Rabah. Jadi sahabat Bilal itu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Hai Bilal, ketika aku mi'raj ke langit, aku datang masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku telah berjumpa dengan engkau, sudah berada di surga." Jadi Nabi itu sedikit mungkin kalau bahasa kita cemburu. Tapi Nabi tidak cemburu bahasa kita gitu. "Hai Bilal, apa yang menyebabkan engkau berada di surga mendahului aku?" kata Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau masuk surga mendahului aku? Engkau lebih dulu masuk surga. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali usai berwudu aku melaksanakan sholat 2 rakaat." Disebut syukrul wudu. Jadi sebenarnya banyak kesempatan orang ketika masuk masjid. Pertama, tahiyatul masjid. Kedua, syukrul wudu. Ketiga, qabliyah. Termasuk misalkan ketika masuk waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh. Persoalannya adalah ketika masuk masjid, waktu tunggu azan ke qomat itu tinggal 3 menit. 3 menit cukup untuk 2 rakaat atau 4 rakaat? Isya wae 10 rakaat. 5 menit 23 rakaat kan tarawihnya itu? Di mana itu? Kan cepat sekali tuh. Jungkat-jungkit ini. Masya Allah. Katakanlah oke, 3 menit hanya cukup untuk 2 rakaat. Lalu saya sholat apa kalau cuma 3 rakaat? Tahiyatul masjidkah, syukrul wudukah, atau qabliyahkah? Jawaban pertama, mau manapun yang manapun boleh. Tapi untuk mendapatkan yang lebih utama yang mana? Yang lebih afdal yang mana? Nah, ini mesti belajar fikih prioritas. Fikih aulawiyah. Namanya fikih prioritas. Ada prioritas di dalam pengamalan ilmu fikih itu, pengamalan fikih itu di dalam fikih aulawiyah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di situ disebutkan siapa yang mengambil amalan yang tepat, maka dia akan mendapatkan keutamaan seluruhnya. Jadi kalau panjenengan sholat tahiyatul masjid akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid saja. Kalau panjenengan mendapatkan sholat syukrul wudu akan mendapatkan pahala syukrul wudu saja. Tapi kalau panjenengan mengambil sholat qobliyah, maka panjenengan akan mendapatkan nilai pahala seluruhnya masuk. Kenapa? Karena saat itu yang punya waktu adalah qobliyah. Qobliyah. Demikian jawabannya, sudah dipertegas lagi, perbanyak. Monggo Ibu sekarang, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya adalah ketika saya berniat sholat sendirian, lalu ada orang datang bermakmum, apakah boleh saya mengubah niat menjadi imam? Sangat boleh. Dan itu yang dianjurkan. Jadi seorang imam itu boleh berpendapat atau boleh mengambil, pertama, saya niat sholat sendiri, boleh. Saya niat menjadi imam, boleh. Bagi imam meniatkan dirinya menjadi imam lebih afdal atau sunnah meniatkan menjadi imam. Walaupun tidak meniatkan sebagai imam, dia boleh, sah saja. Dia sholat sendirian, diikutin oleh orang bermakmum ke kita. Kita niat sendiri, boleh aja. Tapi alangkah baiknya kalau kita meniatkan sebagai imam. Tetap supaya agar kita mendapatkan nilai sholat jamaah. Artinya saya nih sedang sholat sendiri nih. Tahu-tahu ada yang datang berjamaah. Terus saya meniatkan menjadi bermakmum, begitu maksudnya? Jadi makmumnya lebih duluan datang daripada imamnya. Nah, ini pertanyaan unik sekali. Aplausnya boleh. Ketika
kita sedang sholat sendiri, lalu ada jamaah lain sedang berjamaah, bolehkah kita bermakmum dengan jamaah yang baru datang? Ini masalah yang perlu kajian, ya, perlu kajian. Tapi kalau melihat dari sisi makmumnya, tidak melihat apakah imamnya datang duluan atau belakangan. Kalau posisinya memungkinkan kita bergeser sedikit demi sedikit menyambung, itu sangat bagus sekali. Jawabannya boleh. Boleh meniatkan merubah niat menjadi makmum. Itu pertama. Ada kasusnya begini. Saya sedang sholat sunnah, qobliyah zuhur. Lalu ada orang bermakmum sholat zuhur. Ya. Saya 2 rakaat salam. Dia kan sholat zuhur baru tahiyat awal. Ini nggak ada orang lagi nih. Orang ini kan terus sholat nambah 2 rakaat. Saya kan tadi sholat sunnah. Bolehkah saya bermakmum ke dia? Boleh, sangat boleh. Tadi jadi imam, sekarang jadi makmum. Ya. Bisa dipahami maksudnya? Saya sholat sendirian qobliyah zuhur. Lalu ada orang bermakmum, mungkin dia mengira oh sedang sholat zuhur, dia bermakmum. Dapat 2 rakaat saya salam karena sholat sunnah. Tahu-tahu dia ternyata sholat zuhur, dia berdiri lagi. Lah saya kan belum sholat zuhur. Saya bermakmum ke dia, itu boleh. Gitu. Boleh. Mungkin setelah dia 2 rakaat salam, kita kan baru tahiyat awal. Kita berdiri, ada orang lagi nyambung. Ini terus menerus boleh itu. Ya, boleh. Jangan sampai kita sholat kemudian kita melakukan sholat sendirian, kecuali bener-bener wis gak ono wong, kecuali ya, kecuali. Lalu yang berikutnya, kalau panjenengan dimakmumin, diikutin oleh orang, tadinya tenang, jangan mendadak kemudian cepet, jangan. Jadi kalau panjenengan lagi sholat sunnah, terus ada yang ngemakmumin, jangan tadinya tenang, gerakannya malah jadi cepat, jangan. Justru beri kesempatan. Aku sedang sholat sunnah, dia sholat wajib, ya sudah beri kesempatan. Allahu Akbar dikeraskan, Sami Allah liman hamidah. Kalau kita ba'diyah berarti kan kita sudah selesai sholat fardu. Kalau qabliyah berarti saya bisa jadi makmumnya dia nanti. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang lain lagi, silakan. Ibu dulu ya, silakan dulu. Salat terbaik bagi kaum wanita ada di rumahnya, benar. Jadi salat ibu-ibu itu di rumahnya lebih baik. Tapi bukan berarti larangan untuk salat ke masjid. Di zaman Rasulullah sudah banyak ibu-ibu yang salat berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Hanya tradisinya zaman Rasulullah itu, ibu-ibu yang ikut sholat berjamaah di masjid, pulangnya mendahului jamaah laki-laki. Ya mungkin dimaklumi, ibu-ibu harus menyiapkan rumah tangganya. Kalau subuh menyiapkan mungkin persiapan suaminya bekerja, barangkali begitu. Mungkin harus pulang karena punya anak kecil di rumah yang harus diurus. Tapi zaman Rasulullah sudah banyak ibu-ibu sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, Nabi mengatakan kepada para suami, hai suami, jika istrimu mau berangkat ke masjid atau minta izin untuk berangkat ke masjid, izinkanlah. Izinkanlah. Hanya memang kenapa ada hadis ibu-ibu lebih baik sholatnya di rumahnya daripada di masjid? Ada beberapa masalah, pasal. Barangkali yang dikhawatirkan adalah munculnya fitnah. Fitnah seperti apa? Selama fitnah itu begini, bisa menimbulkan kaum laki-laki mencium dosa, barangkali begitu ya. Mencium dosa. Maka ibu-ibu yang ke masjid boleh menggunakan parfum tidak terlalu banyak. Parfum digunakan hanya untuk menghilangkan bau keringatnya saja. Karena pertanyaannya begini, enak mana bau keringat sama bau wangi? Bau wangi kan?
Bau wangi. Kalau orang bau keringat sebelahnya bisa khusyuk apa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau bau wangi bisa mengkhusyukkan yang sebelahnya. Jadi boleh, yang tidak boleh berlebihan di dalam berhias, berlebihan menggunakan minyak wangi, kemudian terbuka auratnya. Maka sangat disarankan ibu-ibu yang berangkat ke masjid tetap menutup aurat. Jadi masih ada ibu-ibu itu kalau berangkat ke masjid masih celanaan pendek, berangkat ke masjid celanaan yang masih kebuka lututnya, berangkat ke masjid, rukunya diselendangkan. Jadi untuk menghindari itu, maka selama bisa menutup aurat, selama bisa menjaga dari fitnah, maka berangkat atau sholat di masjid bisa jadi nilainya bertambah. Seiring tadi itu ada jamaah lebih banyak, bisa silaturahim, ikut majelis, mungkin bisa kemudian musyawarah, bisa kita mungkin membantu masalahnya jamaah yang lain, bisa nilai tambah. Lupa di dalam rokaat itu, iki rokaat piro, telu apa loro, loro apa telu, telu apa papat, kan? Kalau cuma lupa begitu itu masih nyadar, cuma lupanya iki telu apa loro, apa telu apa papat. Ambil yang paling sedikit. 3 apa 4? 3. 2 apa 3? 2 gitu. Ambil yang paling sedikit. Kemudian nanti selesai bacaan tasyahud akhir, maka melaksanakan sujud sahwi. Jadi karena keraguan tadi kita tidak yakin, walaupun kita ngambil secara kaidah yang terkecil, tapi ternyata hakikatnya kita malah jadi nambah rakaatnya, maka ada sujud sahwi. Nah, ketika mau sujud sahwi itu posisi duduk tasyahud akhirnya seperti tasyahud awal. Duduknya iftiras. Jadi at-tahiyatul mubarakatus iftiras. Fil alamin innaka hamidum majid, doa-doa. Nah, biasanya terus salam. Ini tidak salam. Allahu akbar, sujud. Baca doa sujud sahwi. Apa doanya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Cuma saya mencari dalilnya belum ketemu. Mungkin nanti ada teman-teman bisa menemukan dalil itu. Maka kalau ragu pokoknya tasbih. Sebagaimana tasbih umumnya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh. Terus duduk, Allahu akbar, duduk istirahat, enggak pakai robik pilih, enggak. Duduk istirahat sebentar. Terus Allahu akbar, sujud lagi, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Allahu akbar, baru duduk tasyahud akhir. Tidak tasyahud lagi. Setelah duduk tasyahud akhir mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ternyata ya, sujudnya 2 kali. Ternyata mau sujud sahwi lupa juga, keburu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salam ingat, yang apa-apa, Allahu akbar, sujud sahwi. Subhana rabbil a'la, atau ya kalau tetap jenengan subhana malayanu malayasu, ya monggo, silahkan. Sebagaimana ulama-ulama di Nahdiyin mengamalkan itu, subhana malayanamu malayasu, silahkan. Cuma saya pribadi dulu ngamalkan itu, tapi lama-lama dalilnya saya belum dapat. Sampai sekarang belum dapat saya dalilnya. Makanya secara umum ya udah tasbih saja, subhana rabbiyal a'la atau subhanallah. Sujud 2 kali. Ternyata harusnya sujud sahwi sebelum salam, habis salam juga lupa. Lupa, malah ngobrol. Habis ngobrol, ingat, nggak apa-apa sujud sahwi lagi. Tapi kalau lama banget, ya sudahlah, minta ampun ke Allah, cek nemene. Tapi kata kunci, orang yang sering lupaan itu karena sujudnya kurang kepada Allah. Karena kurang sujud, kurang sholat.
kurang temenan sholatnya. Makanya kata kunci, kalau kita ingin kuat ingatannya, banyak sujud, banyak sholat. Pengumuman. Jadi banyak sholat, banyak sujud supaya daya ingat kita kuat. Kalau orang yang lupaan itu, ya memang banyak sih alasannya lupaan itu. Karena banyak masalah, karena lagi stres, banyak. Cuma kata kunci ketika orang banyak lupaan itu karena kurang sujud, maka Gusti Allah perintahkan sujud. Demikian Bu ya. Cukup kiranya? Atau masih ada? Monggo, silahkan. Bagi bangsa jin yang ikut sholat ya dia berjamaah. Tapi kan kita tidak tahu jinnya ikut apa enggak. Enggak lihat. Jadi ilmunya ukuran kita. Memang benar bahwa yang mendapatkan mukalaf itu perintah untuk beribadah itu dua, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Bahkan jin duluan yang diperintahkan itu. Ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah itu senang karena melihat para jin itu ikut ngaji. Ya, kita tidak tahu, mungkin di sini juga banyak yang ikut karena kita nggak tahu aja. Nah, ketika kita sholat sendiri, kita punya keyakinan ada jin ikut gitu ya. Apakah kita dinilai berjamaah? Mungkin begitu juga. Kalau bangsa jinnya berjamaah, dia bermakmum ke kita sangat sah. Cuma kita berjamaah ke jin sah apa enggak? Ya mungkin tidak sah, tidak level karena imam kita harus manusia, gitu ya. Tidak level, tapi dia bermakmum ke kita boleh. Nah, cuma ketika kita meniatkan sholat sendiri, di sini ada makmumnya nih para bangsa jin, saya jadi imamnya. Nah, kita tidak tahu. Ya kalau memang dengan sangat terpaksa tidak ada teman, ya sudah kita sholat sendiri. Karena punya niat, orang ini datang ke masjid untuk berjamaah, tapi nyampe di masjid tidak punya teman untuk berjamaah. Dia dapat niat untuk nilai jamaahnya dari niat. Jadi orang mukmin itu sedikit-sedikit mendapatkan kebaikan. Kenapa? Ketika mampu notoati diniatkan ibadah. Niat nang masjid ibadah, nang masjid niatnya jamaah ibadah, niatnya nang masjid isok itikaf ibadah. Ini niat itikaf lali guru niat itikaf, tapi wis itikaf wis kadung. Niat itikaf. Jadi masuk masjid, doa masuk masjid niat itikaf. Jadi banyak level-level atau banyak momen-momen di dalam kehidupan kita. Kalau kita memprogram setiap gerakan-gerakan itu diniatkan untuk ibadah, jadi banyak nilainya. Masuk masjid ketika buka pintu atau melangkahkan kaki niat berdoa. Masuk masjid niat i'tikaf, niat sholat sunnah, niat zikir diniatkan. Demikian Pak. Monggo paling belakang silakan. Baik. Apakah tahiyatul musalah? Tahiyatul langgar? Ada perbedaan ulama. Dulu saya pernah membuat kajian ini. Yang dimaksud dengan masjid, musolah dan langgar dan masjid jame'. Dulu yang masjid dibuat untuk sholat Jumat itu masjid jame'. Masjid jame' itu masjid yang paling besar di antara masjid-masjid yang ada. Karena orangnya masih sedikit, maka sholatnya harus di masjid jame', tidak boleh di masjid-masjid selain itu. Bahkan sampai mengatakan sholat yang selain di masjid jame' tidak sah sholat Jumatnya. Sampai begitu. Wallahu a'lam. Apakah ini perkembangan situasi atau kemudahan agama? Bahkan sekarang di kantor, di sekolah didirikan masjid dan di situ sholat berjamaah, bahkan didirikan sholat Jumat dan tidak ada problem. Majelis ulama pun membolehkan. Nah pertanyaannya, dahulu orang niat sholat tahiyatul masjid itu ya di masjid. Terus bagaimana musola? Sebenarnya musola langgar intinya adalah tempat untuk sholat. Masjid tempat untuk sujud ya sholat. Musola tempat untuk sholat ya masjid juga. Sebenarnya gitu. Hanya perbedaannya adalah masjid musola langgar yang dijadikan khusus tempat ibadah itu boleh tahiyatul masjid.
Yang lebih spesifik lagi sebenarnya masjid musola langgar yang tanahnya sudah diwakafkan. Ada penekanannya sudah diwakafkan. Sehingga orang yang sholat di kamar dijadikan musola, ditulisi musola di kamar, itu tidak bisa tahiyatul masjid karena bukan wakaf. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan us oleh ae, itu saking ingin menganggap gampangnya agama, saking ingin menggampangkan agama, jangan dibikin susah, orang mau sholat kok nggak boleh, is boleh ae. Tapi secara kajian, jadi sholat tahiyatul masjid itu tempat ibadah, tempat sholat yang tanahnya baik masjid, musola atau langgar yang tanah wakaf sudah menjadi milik umat, sehingga ketika sholat boleh tahiyatul masjid. Jadi kalau musola di rumah tidak tahiyatul masjid. Tapi sebenarnya tidak terlalu membicarakan itu. Di rumah bisa menunaikan sholat-sholat sunnah yang lain. Jangan mengejar yang dipermasalahkan. Banyak yang utama. Seperti prajurit itu, Pak Ustadz pakai jenggot ini sunnah loh, sunnah Rasulullah, bahkan dilarang cukur jenggot. Ya kamu kan dinas. Jangan mempermasalahkan yang bertentangan dengan kedinasan. Banyak sunnah yang lain, rajin sedekah ya kamu gantinya. Misalkan gitu ya. Ini karena ada kucing-kucingan. Zamannya maskeran itu sampai sini, ternyata begitu dibuka maskernya dibuka, jenggotnya pakai. Jadi jangan dibenturkan sunnah yang ada dengan kebijaksanaan yang dibuat oleh kedinasan. Jadi kita bisa mungkin mengambil momen sunnah yang lain. Belum bisa memakai jenggot atau memanjangkan jenggot, ya banyak sedekah, banyak membantu orang, ganti dengan amal yang lain gitu. Demikian, cukup nih. Terima kasih atas segala kesempatan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi Allah dan ilmunya disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan segala keterbatasan yang kami sampaikan kepada Allah jualah kami memohon bahwa ilmu yang disampaikan menjadi berkah manfaat, karena Allah mengajari kita ilmu yang kita belum tahu. Ya man 'allamal insan, wahai Allah pemilik perbenaran ilmu yang sempurna. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu. Nawwir qulubana ya Allah, ilmu Engkau berupa cahaya yang menembus dada kami, yang menuntun kami taat kepadamu, menjadi hamba yang soleh ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'aana, ya Allah Engkau mendengar setiap doa-doa kami yang kami mohonkan, kabulkan doa kami. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya mujibas sailin, wahai Allah yang Maha mendengar orang yang meminta, yang Maha mendengar orang yang berdoa, kabulkan doa kami, ijabah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.